kalau saya lihat dari pandangan lain, itu diakibatkan oleh para advertiser juga. Iya. Nggak semua advertiser baik gitu loh. Iya, sih. betul. Banyak advertiser yang ngakalin gitu loh. Yang ngakalin sesuatu yang jelas-jelas dilarang gitu. Betul. Kebijakan beriklan di Facebook itu kan juga nggak detail kan. Makanya kita aja sebagai yang udah pemain lama itu masih ambigu kadang kan, apalagi yang pemain pemula lebih kecenderungannya meleset. Jadi kalau banyak yang iklan, Iya. akhirnya jadi mahal. Iya. Iya, ada secara general. Secara general gitu. Udah tutup aja sekolah FBN. Oke, Hendra Agustian dan Muhammad Fahmi Abdullah. Ya, selamat datang teman-teman. Udah datang, Bro. Udah datang, Bro. Ya, ini kita meja baru gitu kan, mic-nya juga baru. Sekarang mic-nya ada 3, ya kan? Ada headset-nya juga 3, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Mantap lah. Ini kan investasi ya. Yap. Nah, memang ini harganya dibilang murah enggak gitu ya. Tapi dibilang mahal juga masih banyak yang lebih mahal kan? Iya, betul. Punya Deddy Corbuzier itu mic-nya 6 juta loh satu. Oh iya. Iya, satu bro. Nah kalau ini kan kita cuma berapa kan? Oh, lihat aja lah merek apa ini. Merek apa ini? Merek apa? Apa? Merek apa? Mic-nya? Ini Rode atau Rode sih nyebutnya? Nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya Rode ya, tulisannya Rode. Tulisannya Rode. Rode. Oke. Nanti kita nyebut Rode, ada yang komen itu bacanya bukan Rode gitu ya. Oke. Makanya tulisannya Rode, ini pot mic. Oke. Oke, teman-teman sekalian kita kedatangan tamu, bukan Grogi tamu saya. sih. Kita kedatangan tuan rumah gitu ya. Ini bukan tamu teman-teman. Di sini ada Hendra, di situ ada Fahmi. Kita bertiga adalah orang-orang yang ada di belakang layar sekolah Kami FBN.com. berdua aja yang di belakang layar, ente yang di depan. Aku tumbalnya ya kan. Orang taunya sekolah FBN.com Bang Seha gitu. Yeah. Tapi sebenarnya di belakang layarnya ada mereka berdua yang bantuin ngurusinnya. Kemudian Fahmi biasanya rekap-rekap data gitu ya. Hendra bantu-bantu untuk seperti ya public relation kali ya, bekerja sama dengan pihak luar dan sebagainya. Iya. Oke. Nah gini, aku ada beberapa pertanyaan nih ya. Silakan dijawab. Pertanyaan pertama adalah, ini kayak ujian ya kan. Kan ini Cermat jawabnya. gitu nanti di sini. Totet gitu. Pertanyaan pertama gini. Jadi ini kisahnya ya. Dulu ketika kita buka sekolah FBN.com, ya kan, itu kan orang kemudian daftar, harganya murah, lalu mereka bisa jualan produk kita, yang produknya itu winning banget gitu ya. Lalu awal-awal itu setiap pencairan harian, jadi pencairan kita ada harian sama bulanan. Itu setiap hari kalau pencairan bisa 20 juta, bener kan Mi? Betul. Bisa 30, 40, pernah 60 juta, Ya, pernah. ya kan? Sehari loh, bayangin. Nah, kemudian terus berjalan, sekarang pencairan semakin kecil. Iya betul. Betul ya, kemarin aja pencairan sekitar cuma 4 juta kalau nggak salah. Iya betul. Ya kan? 4 4 juta ya. Ini kan hari Jumat, Kamis kemarin 4 juta pencairan. Ke 2 hari yang lalu cuma 900.000 apa ya? Nggak nyampe 1 juta. Betul. Pertanyaanku, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa pencairan semakin lama semakin sedikit? Gitu. Siapa yang mau jawab duluan? Fahmi dulu lah. Fahmi, sebagai oke. pemegang data. Pencairan sekarang semakin sedikit Ya. bisa disebabkan oleh beberapa hal. Kok formal banget. Ini. Jangan dijawab semua, Hendra harus jawab juga. Oke. Jadi pemain-pemain yang jualannya tuh banyak gitu ya. Itu udah pada nyetok, Bro. Udah pada nyetok sehingga kan nggak ada pencairan ke kita. Dia tuh belinya cash kalau nyetok. Oke. Jadi pencairan nggak ada dan akhirnya sedikit gitu. Iya, itu ngaruh juga yang penjualannya udah banyak pada nyetok gitu. Pada nyetok. Nyetok tuh artinya ya urusan pengiriman ke konsumen diurus sama mereka gitu. Diurus sendiri. Iya. Emang lebih menguntungkan nyetok ya daripada dikirim lewat kita. Oh, itu ada plus minusnya, Bro. Apa Kalau tuh? yang udah besar gitu ya, yang kirimannya sehari udah banyak. Kalau dilihat dari satu sudut pandang aja, itu ya lebih untung nyetok, Bro.
Lebih untung nyetok Untungnya karena apa ini ya? Untungnya. Karena nih kalau lewat kita kan belum memberikan cashback bro. Oke. Kalau nyetok Oke. dia itu bisa pakai kurir yang bisa ngasih cashback bro. Itu salah satu keuntungannya. Salah duanya ada lagi? Salah duanya ada. Apa? Kalau di kita misal kurirnya tuh udah ditentukan oleh kita bro, ngirim pakai apa gitu ya. Kalau nyetok bisa atur sendiri mau pakai kurir apa ya tergantung mereka gitu. Kalau kekurangan nyetok nih bro, ada juga kekurangan nyetok. Ada apa? Ya ribet lah harus ngurusin packing gitu itu. Ya, harus Harusnya nyediain SDM. Nyediain SDM tuh kan perlu digaji bro. Betul. Itu. Terus alat-alatnya kan, Alat-alat. bubble dan sebagainya. Ya, jadi ada plus minusnya lah ya. Iya. Cuman kalau ukuran pengirimannya udah banyak gitu, Ketutup. diakumulasi ya masih untungan nyetok. Masih ketutup lah. Gitu. Ya itulah bisnis ya. Yang penting mereka bisa berhitung aja ya kan. Iya, yang penting bisa berhitung. Ya, dari ya mereka dapat cashback misalkan gitu Iya. ya. Dari dapat cashbacknya sama keruwetan dan keriuhan dia itu kira-kira profit nggak sih gitu ya? Iya, Itu yang pertama. itu yang pertama. Ada lagi atau kita lempar ke Hendra nih? Lempar dulu lah. Lempar dulu. Sakit lah dilempar bro. Bernapas dulu saya. Baru datang langsung ini ngos-ngosan dia. Iya. Apa Bang? Kalau menurut aku sih yang sering dibicarakan ya sekarang ini memang masa-masanya akun disable. Asik. Karena ini adalah suatu keniscayaan di dunia Facebook Ads ya. Ini aja di tim kita aja curhatannya pasti bang disable bang disable bang, sama ya di sekolah FB Ads atau di reseller kita juga ternyata kejadiannya seperti itu. Dan nggak semua orang yang mungkin baru gabung itu mentalnya kuat. Kalau mungkin yang udah pemain lama mentalnya mungkin kuat, ketika jatuh bangun lagi. Tapi ketika yang pemula dapat beginian langsung down dan Disable sekali aja nangis gitu ya. iya, curhatnya berkepanjangan. Bang ini kayak mana ya bang gitu ya kan. Ya tapi disable itu memang keniscayaan. Iya Kan? betul. Iya, dari zaman dulu bang. Dari zaman dulu kan. Mau kita pakai tricky ataupun enggak pasti tetap kena lah. Aku jualan kotak makanan pernah disable, Iya. ya kan? Yang produknya bukan notabene-nya herbal atau yang rawan lah bisa juga kena sekarang kan. Member juga ada yang curhat. Kenapa Bang, kok saya jualan fashion juga disable ya? itu Gitu. sekarang tuh nggak memandang produknya lagi gitu kan. Iya. Atau lagi mungkin kan apa namanya term TOS ya. TOS, term of service kalau nggak salah. Pokoknya ketentuannya di Kebijakan, beriklan, ya kan? kebijakan beriklan di Facebook itu kan juga nggak detail kan. Makanya orang kita aja sebagai yang udah pemain lama itu masih ambigu kadang kan, apalagi yang pemain pemula lebih kecenderungannya meleset gitu ya. Soalnya itu TOS Facebook itu kalau kita baca bahasanya General lah. general. Terus udah tuh nggak sederhana loh bro. Jadi maksudnya kalau kita baca tuh orang awam tuh bingung kadang-kadang ya. Iya, padahal di situ kan udah ada poin 1, 2, 3 gitu kan ya. Bahkan ketika komplain ke CS-nya juga bikin emosi ya. Dan tim kita kemarin ada yang emosi kan. CS-nya dibentak-bentak. Karena CS-nya Facebook sendiri itu nggak punya apa ya? Nggak punya memberikan kepastian gitu kan, hanya berdasarkan pendapat saya sebagai CS gitu loh, bukan. Soalnya tuh dia divisinya admin kan. Beda divisi. Iya, kalau disable tuh ada divisi kebijakan sendiri. Dan divisi kebijakan tuh nggak bisa kita kontak langsung Ya gitu. betul, itu kelemahannya, Ya kadang-kadang Facebook itu juga nggak fair menurutku ya. Ya. Nggak fairnya itu ini loh. Harusnya kan kalau kita beriklan, ya kan, dia kan dapat uang dari kita ya. Betul. Iya dong. Betul. Orang kan kalau daftar Facebook nggak bayar. Nggak bayar. Ya, dia dapat uang dari kita yang iklan. Betul. Nah, cuma kadang-kadang itu Facebook itu terlalu kejam atau tidak friendly atau apalah namanya gitu ya. Artinya kalau kita beriklan itu dia kadang-kadang semena-mena membuat akun kita disable. Iya. Ya, walaupun memang benar kan ya. Kan kalau disable tinggal banding aja. Kalau nggak salah nanti balik ya. Tapi kan mental kita udah kena duluan. Apalagi newbie ya. Iya dong. Kalau newbie gitu loh. Kalau newbie kan dia mikir gitu. Kok iklan begini disable gitu loh. Nah padahal kalau banding mungkin kalau emang nggak salah pasti balik kan. Cuma harusnya jangan langsung disable lah Harusnya gitu loh. ditolak dulu ya. Ditolak. Jangan Misalkan ditolak jebret. Misalkan gini. Nah ada akun baru nih iklan jebret gitu ya. Disable. Minta apa? Identitas ya. Harusnya nggak usah disable lah. Harusnya sebelum iklan tuh jebret. Sebelum Anda beriklan silakan konfirmasi identitas. Gitu kan lebih friendly. Iya kan? Daripada langsung disable gitu. Oh iya. Iya kan? Yang kedua ketika udah ngiklan jebret disable.
nggak ada keterangannya, bro. Kadang-kadang tuh nggak jelas dia, ya. Iklan Anda melanggar kebijakan beriklan kami. Makanya saya bilang ambigu tadi. Ya, yang dilanggar yang mana? Iya, ambigu kan. Harusnya kan ditolak dulu. Iklan Anda ditolak, jebret gitu. Karena yang melanggar ini gitu ya kan. Bener nggak, Mi? Betul. Kadang-kadang ada keterangannya, kadang-kadang Iya. Tapi kadang kalau ada keterangannya juga kadang menurutku Masih terlalu general. terlalu general. Iya, terlalu general. Bisa nggak sih tuh ya Facebook tuh kalau kita disable atau jangan disable lah, ditolak gitu ya. Setidaknya ada yang masuk ke email atau ke pesan kita bahwa di screenshot misalkan ini nih yang salah, gitu loh. Ini nih yang salah gitu ya. Itu harapan kita Jadi sebagai advertiser ya. Kan ini Bang, Facebook juga mainnya pakainya kan AI Bang, Iya. artificial intelligence itu kan selalu belajar gitu ya. Dan kalau tadi per case kan mungkin perlu ada orang yang ngecekin Iya, gitu berarti satu persatu gitu. manusia ya. Manusia gitu. Berarti bakal banyak pekerjaannya. Iya. Oh iya juga. Ini juga mungkin kalau kita bandingkan ke belakang kan ya sekarang lebih ketat lah ya di Iya. Facebook. Betul. Itu juga kalau saya lihat dari pandangan lain itu diakibatkan oleh para advertiser juga. Iya. Nggak semua advertiser baik gitu loh. Iya, sih. betul. Banyak advertiser yang ngakalin gitu loh. Yang ngakalin sesuatu yang jelas-jelas dilarang gitu. Betul. Contohnya apa, Mi? Contoh misalkan jual-jual produk dewasa dalam tanda kutip ya. Produk dewasa yang dalam tanda kutip nggak boleh gitu, adalah ya. Iya, memperbesar, memperpanjang gitu. Iya, itu kan banyak yang tricky Bang. Iya. Iya, trikinya Banyak yang tricky itu kan. Kemudian banyak juga yang iklan pakai akun nggak jelas gitu Iya. ya. Itu kan akibatnya mungkin ya. Tadi ada konfirmasi identitas. Dulu kan mana ada ngiklan Dulu nggak pakai ada, konfirmasi betul, identitas, betul, kan? dulu nggak ada. Mungkin Facebook tuh pengen akun-akun yang ada di Facebook tuh real gitu ya. Iya, emang pengennya gitu. Setiap tahun pasti kalau kita lihat ada masa-masa di mana jumlah pengguna Facebook tuh turun, kayak dihapus massal gitu akun-akun fake itu. Betul. Semua inilah nggak hanya Nggak aja Facebook kali ya? Instagram juga kok. Iya, misalkan kita lihat targeting kan kita bisa ngelihat tuh jumlah audiens perkiraannya, Potensialnya. gitu ya. Kalau kita lihat di waktu yang berbeda bisa berubah drastis gitu. Berubah drastis tuh bisa jadi karena akun-akun fake-nya tuh dihapus. Dihapus sama Misalkan mereka. kita target usia 30 sampai 40 saat ini, misal ini saya nggak tahu misal, data ya. Oke. realnya, misalkan sekarang ada 10 juta gitu Oke, ya. oke. Bulan depan kok tinggal 5 juta gitu Oh, kan. berarti 5 jutanya fake gitu ya. Iya gitu. Ente ngasih contohnya ini parah banget sih, Ya ekstrim. biar jelas gitu, biar jelas. Contoh. Tapi bener loh. Iya. Ya, ini jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Iya, betul. Iya, jadi kita menyalahkan Facebook, tapi Facebook sebenarnya bisa menyalahkan kita juga gitu. advertiser yang dalam tanda kutip nakal ya. Iya, kayak kasus yang 2018. 2018 itu kan pernah yang Pembayaran, ada juga. ada pembayaran. Jadi kan pembayaran itu bisa diakalin. Iya. Iya. Ya kan? Misalkan kita punya akun yang limitnya udah 12,5 juta. Iya. Ya kan? Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Ini nakal kasus, ini. ini kasus. Ini kasus. Nah. Jadi ada advertiser yang nakal. Dia tahu bahwa akun akun A ini limitnya udah 12,5 juta. Jadi akan ditagih. Jadi teman-teman di akun Facebook itu, akun iklan itu tagihannya itu dari dua kondisi ya. Akan ditagih, ditarik uang kita ketika memang sudah sampai limitnya 12,5 juta. Atau ditagih berdasarkan waktu. Iya. Ada temponya, misalkan tempo. jatuh temponya akhir bulan. Nah, mana yang tercapai duluan maka akan ditarik uangnya. Iya. Betul ya? Betul. Misal, belum sampai akhir bulan nih. Baru pertengahan bulan tapi udah mendekati 12,5 juta. Misalkan sebut aja tagihannya udah 12 juta nih gitu ya. Kan 500 lagi ya. Iya. Iya. Nah, itu kadang-kadang ada tuh advertiser yang wah udah mau ditagih nih. Udahlah matiin iklannya semua gitu Kabur ya. dia. Kosongin semua Saldonya. ya kalau yang pakai Genius gitu ya. Kosongin saldonya udah kabur. Dan itu pernah kejadian gitu. Bahkan ada yang dalam tanda kutip menjual e-course-nya gitu ya. Betul. Udah itu jahat dia jual Diajarin lagi gitu. pula ya. Diajarin gitu. Ngikos ngiklan gratis gitu Iya. ya. Iya. Padahal mah Bagaimana itu gak gratis gitu ya, cuma Iya. ngakalin gitu Itu ya. ngakalin. ngakalin dan itu jatuhnya haram gak sih, Mi? Ya kalau dari
sisi Islam Saya ya. bukan ulama sih. Tapi udah jelas haram lah. Iya, tapi kan jelas, sama, jelas. Akadnya kan sama aja mencuri kan Iya, sebenarnya. iya. Jadinya kayak mencuri ya. Harusnya kita bayar, kita kabur. Iya, gitu ya. kita belum udah memakai jasanya, kita belum bayar. Nah itu Iya, mentang-mentang ini sih Bang, selama ini nggak pernah lihat ini sih kejadian Facebook ngejar tip kolektornya nggak ada. debt collector-nya nggak ada. Tapi kan ini jadi apa ya? Jadi bumerang lagi buat advertiser Iya, yang baik gitu iya. ya. Ini dulu ada isunya memang. Jadi kejadian seperti itu yang dia kabur ketika mau ditagih gitu ya. Itu ternyata nggak 1-2 orang. Betul. Ya buktinya ada kelas yang mengajarkan itu gitu loh. Iya. Berarti kan banyak. Nah dulu itu isunya tahun-tahun 2017-2018 itu ada salah satu bank yang dalam tanda kutip itu ditandai sama Facebook, diblokir. Iya. Nah jadi kalau kita pakai bank itu Facebook udah Nolak aja gitu. Ya itu kasus. Iya, makanya kan ini tagihan juga kalau kita lihat historinya tagihan pembayaran di Facebook itu berubah kan. Maksudnya tuh skemanya sekarang tuh pasti dari terkecil udah ditagih kan 25. Seingat saya dulu tuh enggak deh. Pertamanya entah berapa tapi enggak 25 gitu. Jadi ini mungkin kenapa 25 ditarik ya untuk mengecek orang ini tuh historical orang ini gitu ya. Iya betul. Dari yang paling kecil. Ya itu sistem mereka lama-lama membaik menurut Facebook. Iya, sama termasuk yang identitas tuh kan menurut mereka ini membaik sebenarnya. Menurut dia membaik karena ya orang-orang di Facebook tuh jadi real Jadi gitu. real, bukan fake. Bukan fake. Oke. Tapi tetap aja ada yang ngekalin. Ya gitu, lingkaran Iya, setan lingkaran itu, setan lingkaran jadinya, setan. Facebook ngeluarin kebijakan ini, ya udah advertiser berpikir gimana caranya biar kita bisa lolos. Makanya sekarang ya kalau teman-teman yang main di Facebook Ads itu tahu bahwa ada ya kita sebut-sebut aja nggak apa-apa lah ya. KTP fake gitu ya. Dan itu digunakan untuk keperluan agar akun iklannya lolos doang. Iya, agar lolos doang. Bukan digunakan untuk hal-hal yang penipuan. kejahatan atau apa itu enggak. Ya. Mm-mm. Terus ada kasus lagi, Bro. Dulu tuh ada kasus yang namanya AdSense ya. FB Ad to AdSense. Betul. Oh iya betul. Iya kan? Itu tahun 2018 juga tuh. Betul. Itu Jadi dulu tuh banyak pemain AdSense. Pemain AdSense itu adalah orang-orang yang punya blog, betul ya? Iya betul. Punya blog, kemudian ada iklannya, mereka ngiklanin di Facebook tuh. Trafficnya ya dari Betul. Facebook. Itu rame banget itu. Pakai clickbait lah rata-rata. Iya. Ya AdSense itu kan rata-rata clickbait semua ya. Biar orang ngeklik masuk ke websitenya kan. Inilah 5 hal yang akan membuat istri Anda kelepek-kelepek. Nomor 5 mengejutkan. Atau thumbnailnya kadang-kadang ada orang gambar buaya mangap terus ada kaki manusia gitu ya. Nah hal-hal kayak gitu. Hal-hal kayak gitu kan buat pemain AdSense dulu gitu ya. Itu kan ngitung profitnya tuh ya begitu mudah Bang, enak. Di AdSense ada dashboardnya gitu ya. Dapatnya berapa, di FB ada dashboardnya, keluar iklan berapa, udah deh kelihatan profit berapa, tinggal di scale. Dan itu lalu kan Facebook nggak boleh lah sama Facebook begitu ya. Itu kenapa nggak boleh kan? Facebook juga itu melindungi pengguna Facebook gitu loh. Karena pengguna Facebook yang ngeklik iklan-iklan macam itu tuh tidak puas gitu. Makanya merasa terganggu dengan iklan-iklan begitu, nggak puas lah. Facebook juga melindungi penggunanya biar penggunanya tuh tetap betah menggunakan platformnya gitu. Tetap nyaman. Iya, kalau pengguna Facebook pada kabur ke platform lain kan repot. Facebook juga yang rugi. Juga, iya. Sama kayak kita lagi nongkrong di kafe, lagi ngopi enak-enak gitu ya. Tiba-tiba datang penjual yang dalam tanda kutip menipu gitu. Kita kan jadi nggak betah ke kafe itu. Padahal yang salah bukan kafenya kan. Betul. Yang salah adalah ya salesnya itu. Itu adalah itu kasus 2018 dan akhirnya waktu itu aku ingat banget ya kita masih pakai akunnya salah satu Masta ya akun whitelist. Itu sampai dia ngadain disortir betul. Dia kan disortir kan? Iya disortir. Yang pemain FB Ad to AdSense nggak boleh katanya. Nggak boleh sewa akun lagi gitu. Langsung di blacklist lah sama dia. Itu juga ada course-nya dulu ya kan FB Ad to AdSense.
Dan mereka hitung-hitungnya keren ya, iklan sekian, nanti gajian dari AdSense-nya tinggi gitu. Iya. Luar biasa. Lah padahal kalau dipikir-pikir AdSense itu kan satu klik cuma berapa perak kan? Iya. Nyari traffic dari FB gampang bro. Iya mungkin ya. Berarti dia iklannya dulu nggak konversi kali ya. Enggak lah, Apalagi traffic. clickbait Iya. itu yang buat orang pengen ngeklik kan, memang klik. Mungkin dengan thumbnail yang clickbait, judul yang bombastis, ya kan. Kemudian pakai iklannya CTW, klik to website. Mungkin satu klik dia cuma dapat di bawah 100 perak kali ya. Pasti. Murah banget itu iklannya pasti. Terus kan biasanya di websitenya dibuat agar orang tuh mau nggak mau ngeklik iklannya bang. Pas masuk ya. Iya udah masuk. Untuk baca lebih lanjut, klik ini misalkan gitu ya mungkin. Atau ada pop up. Ya maunya udah di setting lah. Nah itu, oke. Itu pertanyaan pertama tadi ya. Udah ngalor ngidul kemana-mana gitu. Absurd soalnya. Pertanyaannya tadi adalah kenapa pencairan setiap hari sekarang sedikit. Iya. Fahmi udah jawab karena sebagian besar mungkin sudah ada yang stok gitu. Betul, ya. Dirimu tadi jawab karena masalah akun. Akun teknis lah. Oke, ada lagi nggak yang lain? Tambahan Mi. Kalau nggak aku mau lanjut pertanyaan kedua nih. Lanjut aja lah. Lanjut. Ini nggak ada skripnya sih ya kan? Oke, lanjut ya. Lanjut, baik. Sebenarnya harusnya kalian bilang ada lagi bang gitu ya. Apa udah nggak winning? Oh. Bisa jadi udah nggak winning juga kan? Produk itu? Produk yang diiklankan. Iya, yang di kita. Menurut Fahmi nih, data penjualan winning nggak Mi masihan produk kita? Kalau penjualan produk yang dulu winning gitu ya, yang udah lama winning, sekarang penjualan itu masih teratas juga. masih Cuma teratas juga, dari kan? segi CPR kita kan nggak tahu CPR mereka itu berapa. Iya. Itu nantilah. Kalau dilihat dari Ads Library, di Ads Library itu kan Masih banyak, itu, bro. ya daftar perpustakaan iklan ya untuk produk itu tuh masih banyak. Masih dan, banyak. Tapi gini loh bro, di samping banyak juga produk-produk merek Sejenis, lain serupa. sejenis. Iya. mulai banyak yang Mulai ikut banyak juga dengan produk produk satu yang niche. fungsi yang sama gitu satu ya. niche. Produk dengan fungsi yang sama, merek beda itu sekarang banyak juga. Nah itu mungkin yang bikin akhirnya CPR mahal, kemudian yang karena CPR mahal orang-orang iklannya jadi hati-hati dan lebih sedikit, akhirnya pencairan juga jadi sedikit gitu kan? Iya. Bisa jadi Bisa kan? jadi itu. Tapi memang kayak gitu sih Facebook Ad itu. Biasanya pemain-pemain FB Ad itu ya gitu, dia ngeliat iklan ini ada di mana-mana, ngikut. Kita nggak bisa ngelarang dia untuk nggak ikut bisa. juga kan? Tapi sebenarnya kan nggak bisa. mungkin kalau ngomongin produk nggak winning ya bukan produk nggak winning tapi mungkin niche produknya winning masih niche produknya winning cuman mungkin Pemainnya kuenya jadi banyak yang ngambil maksudnya karena udah Iya, banyak yang marketnya ikut. jadi terbagi-bagi. Iya. ya market share-nya jadi Iya, lebih lebih sedikit ya. Nah, jadi setidaknya 3 hal itu ya. 1, udah banyak yang stok. Betul. 2, Teknis. masalah akun ya, teknis ya, akun sering disable, kalaupun akun nggak disable, fanpage-nya yang dibatasi. Iya. 3, sudah banyak produk sejenis yang berseliweran ya. Betul. Nah itu 3 itu. Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah, Jangan susah-susah pertanyaannya. Mikir dulu kita Emi. nah pertanyaannya berikutnya adalah, kan ada yang bilang bahwa ngiklan Facebook itu semakin hari semakin mahal. Iya betul. Kalian sepakat nggak sama itu? Sepakat. Sepakat. Oh gitu. Jadi In ngiklan. general ya. Oke. Secara umum. Oke. Sepakatnya kenapa nih? Sepakatnya. Kalau kita lihat kalau Facebook Ads itu dari 2000 berapa ya? Aku dulu 2016, tapi nggak Oke, tahu awalnya. anggap aja ya. 2016 sebenarnya udah sebelum itu udah ada juga gitu Iya. kan ya. Semakin mahal karena yang iklan di Facebook tuh semakin banyak. Nah betul. Iya. Sedangkan pengguna Facebook ya mungkin ya Malah nurun. gitu aja mungkin malah nurun mungkin ya. Iya. Tapi pengiklan tuh Naik. itu hukum permintaan penawaran aja. Jadi kalau banyak yang ngiklan, Iya. akhirnya jadi mahal. Iya. Iya ada secara general. Secara general gitu. Udah tutup aja sekolah FBN. Nah tapi kan kalau dibedah per case ternyata katakanlah produk kita ya produk A kita secara general mungkin CPR-nya mahal tapi ada case beberapa orang itu malah bagus. Nah kalau kita tanya ternyata kita bedah dia bermain di konten. Ya, konten. Nah, berarti kan
CPR secara umum ya mahal, tapi kan kita sebagai pengiklan ketika advertiser semakin banyak yang pandai beriklan di Facebook, berarti kita juga harus dituntut kreativitasnya dong. Oke. Jadi untuk memenangkan persaingan itu ya. Betul. Tapi ini bener kerasa sih. Aku dulu inget loh waktu pas ngiklan 2016. Iya beda kan? Itu konten asal-asalan aja. Jadi duit gitu kan. Itu ibarat gini loh Bang, nggak ada konten yang lebih bagus gitu. Ibaratnya Karena gitu untuk niche itu gitu. Nggak ada yang banyak main ya. Iya. Gitu. Iya aku kan pernah ya buka laptop, kemudian aku buka file-file lama gitu ya. Itu aku lihat gambar iklannya, ya Allah. Berbekal PowerPoint doang. Kalau zaman itu ya itu 2000 berapa? Aku 2016 2017 gitu. 2016 saja kalau kita lihat Facebook kan yang iklan justru kebanyakan itu MKM gitu ya. Maksudnya perusahaan-perusahaan besar tuh malah saya lihat belum gitu loh iklannya. Belum perusahaan besar belum. Kalau sekarang iklan-iklan dari perusahaan besar juga di Facebook banyak gitu ya. Orang kalau dulu mulai belum gitu. Kalau dulu pemainnya memang masih sedikit banget ya. Iya. Jadi karena masih sedikit banget kita enak banget dulu gitu loh. Kecenderungannya perusahaan besar dulu nggak main ya. Iya, kecenderungannya nggak main. Nah jadi kalau menurutmu karena sekarang iklan Facebook semakin mahal karena banyak yang iklan, saran buat orang-orang nggak usah ngiklan aja gitu? Bukan begitu sih sarannya. Mahal itu sebenarnya relatif ya. Mahal ketika hasilnya tuh masih untung ya masih bisa dilakukan gitu ya. Mahal ketika hasilnya masih untung masih bisa dilakukan. Kemudian karena pemain yang beriklan tuh banyak dituntut kreativitas lebih gitu. Jadi kalau mau main masih boleh. Cuma ya harus kreatif. Harus kreatif. Kalau dia nggak kreatif ya susah. Kreatif tuh bisa kreatif konten, bisa kreatif produk gitu ya. Produk tuh bisa barang dan jasa ya di sini. Gitu. Kreatif strategi satu lagi. Iya, betul strategi ya. Kreatif strategi. Iya strategi marketing kan. Karena Facebook Ads itu cuma sebagian kecil dari marketing yang gede itu. Iya. Bener nggak? Bener. Kadang-kadang kan ada yang mungkin berpikirnya tuh kurang tepat gitu ya. Kurang tepat dalam artian gini. Misalkan dia jualan bakso nih Bang. Jualan bakso. Pengen rame gitu ya. Beranggapan kalau diiklanin di Facebook akan rame gitu auto rame gitu ya. Iya, padahal kan enggak gitu kan. Harus ada strategi gitu. Harus produk baksonya juga pembedanya apa dengan bakso sekitar gitu kan. Betul. Lokasinya, tempatnya, pembedanya tuh apa? Yang bikin orang mau ke sana apa. Kalau iklannya kan hanya ini aja menawarkan. Kalau di Facebook, iklan di Facebook kan ibarat sales ketuk rumah per rumah nawarin barang gitu kan ya. Betul. Ya terserah setelah ditawarin dia mau atau enggak gitu. Kalau produknya nggak cocok ya jelas nggak mau gitu ya. Nggak mau dia, betul. Nah, itu tadi yang menarik ya, yang aku sebut bahwa FB Ads itu ya hanya sebagian kecil dari marketing yang besar itu gitu loh. Nah, hal-hal ini juga yang harus teman-teman pahami kan ya. Pemain FB Ads yang mau belajar itu harus paham bahwa ya harus paham marketing juga lah gitu loh ya. Harus paham marketing juga bagaimana memasarkan sebuah produk. Dan nggak semua produk bisa diiklanin di Facebook kan? Iya sih kayaknya. Nggak bisa, nggak semua lah kan ada produk-produk yang dilarang. Iya, maksudku banyak orang yang berpikir ya, oh sekarang udah zamannya online. Iya. Sampai kemudian mereka usaha apapun pengennya di online kan, gitu loh. Padahal kalau menurutku pribadi, nggak semua produk bisa diiklanin di Facebook. Tergantung tujuannya bro. Kalau dalam artian tidak semua produk bisa diiklanin dalam dengan maksudnya kalau tujuannya profit mungkin benar. Profit benar. Iya, nggak semua produk bisa profit. Iya, nggak semua produk ketika diiklanin di Facebook lalu profit tuh nggak semua. Nggak semua. Oke. Itu benar. Benar. Yang kedua, kalau misalkan tujuannya tuh branding kali ya, branding gitu. Kalau tujuannya branding ya masih bisa ya? Masih bisa. Oh iya, bisa banget. Karena kan yang dia tujuan akhirnya branding ya kan. Jadi produk apapun bisa. Tergantung tujuannya gitu ya. Iya. Oke. Tujuannya kalau langsung profit, nggak semua produk bisa. Belum tentu bisa. Pinter ini ya. Bijak memang paham ya. Kasih ya. Iya sih. Kalau branding kan nanti profitnya di belakang bang. Ketika misalkan udah 3 tahun apa-apa. Branding itu kan sama dengan bakar uang kan. Bakar uang yang harusnya terukur.
Ya contoh kasusnya misalkan saya sebut sayur box misalkan. Iya. Sayur box itu dari 2016 loh dia ibaratnya ngebangun Instagram, ngebangun ini terus iklan sampai hari ini sayur box akhirnya dikenal banyak orang kan. Iya. Betul. Dan itu kan mereka bakar uangnya lumayan. Iya lumayan. Shopee misalkan. Shopee itu pun awal-awal bakar uang ya kan? Iyalah itu bakar uang banget itu. Shopee. Sekarang akhirnya dia paling atas kan. Iya. Number one. Terus ojek-ojek online. Itu bakar uang juga dulu ya. Iya. Iya. Dengan cashback-cashbacknya juga. cashback-nya. Bahkan masih ada loh, masih ada. Dulu kan murah banget bro. Iya. Iya kan? Ya yang food Lebih lah. murah dari yang konvensional loh. Kalau Iya. dihitung kan. Kalau aku pergi kemana-mana naik Gojek misalkan atau naik Grab dulu tuh, wih kok murah ya? Ya akhirnya naik itu. Dari segi makanan pun yang makanan-makanan online gitu ya. Kalau sekarang kan ada biaya penanganan Iya. macam gitu kan. Dulu belum ya? Belum dulu. Akhirnya dia dibuat nyaman dulu kan. Enak nih, enak lama-lama ketika dia ngeluarin misalkan sekarang ada biaya penanganan, ada ini, ada itu, akhirnya kita kayak udah nggak bisa lepas. Iya. Benar kan? Betul. Mau nggak mau akhirnya Udahlah. Ya udahlah gitu. Pinter mereka ya. Pinter itu Bang. tadi kan ngomong strategi kan. Ngomong kemudian strategi. butuh waktu gitu loh. Dan nggak semua orang tuh bisa sabar dengan waktu Bang. Mungkin nggak sabarnya juga karena nggak punya uang bro. Iya gitu. Iya. Contoh UMKM yang punya produk A. Orang-orang yang punya modal kecil itu kan pengennya ngiklan lalu profit. Iya. Iya kan? Mereka nggak punya uang untuk dibakar, untuk branding tuh nggak ada. Betul. Ya itu akhirnya lama-kelamaan ya yang punya banyak uang juga yang menang ya. Kita bersyukur karena dulu dari 2016 kita udah main gitu ya. Iya. Jadi sekarang kita walaupun sudah banyak berubah begini kita masih ya alhamdulillah masih bisa survive. Alhamdulillah masih bisa survive dan masih bisa profit gitu Iya, kan. Nanti ke depan ya mudah-mudahan bisa terus gitu ya. Itulah pentingnya improvisasi ya. Inovasi dan berubah itu penting banget. Oke, balik lagi. Pertanyaannya tadi adalah kenapa iklan semakin mahal? Yang pertama tadi Tadi jawaban dari adalah- saya kan pemain advertisernya tuh semakin banyak. Oke, advertiser semakin banyak, kemudian ya akhirnya ya mau nggak mau semakin mahal. Tapi aku tadi bilang kalau makin mahal berarti masih worth it nggak? Kata Hendra ya masih worth it aja, yang penting kreatif. Iya, kreatif produk, kreatif konten, kok kreatif strategi gitu kan. Ya, kuat. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, beranak nih pertanyaannya. Tadi kan kita ngomong ya, kalau ngiklan itu kita yang penting ada dua ya, satu cuan, satu profit. Ya, ada salah satu master yang bilang bahwa untuk zaman sekarang kita nggak perlu branding. Karena dia pikir beda. Kalau zaman dulu branding itu sangat penting. Ya, contohnya gini lah. Kalau orang-orang tua dulu, contoh nih ya, orang-orang tua dulu kalau makan sesuatu itu taunya adalah makan bakso itu di sana. Iya. Baksonya Pak Slamet di Simpang 3 itu enak gitu loh. Iya. Kalau zaman sekarang kan kayaknya orang-orang itu kalau mau makan bakso udah nggak mikirin ke situ kan. Mikirnya itu adalah cari tempat yang bisa buat foto, kemudian bisa taruh di sosmed, masalah rasa dan sebagainya itu udah nomor sekian. Artinya adalah dari situ dia, aku nggak tahu lah, intinya adalah branding itu sekarang sudah tidak begitu relevan untuk diperjuangkan. Lebih baik kata dia nih ya, lebih baik kita ngiklanin produk baru buat, merek baru buat, iklanin jor-joran. Kalau udah nggak laku, buat lagi merek baru, iklanin jor-joran, terus begitu. Kalian pilih yang mana? Kalau Tergantung dompet sih kalau aku bilang. tergantung dompet ya. Oke. Satu-satu siapa dulu? Ayo Peng. Ya gini, kalau kasusnya mungkin masih newbie ya, mungkin katakanlah baru mau terjun ke bisnis, baru punya produk dan dalam tanda kutip cashnya masih sedikit, ya pasti dia mengejar cashnya dulu dong. Yang profit itu? Iya, profitnya dulu. Tapi kalau somehow udah punya uang nyaman, udah punya uang lebih, pasti dia pengen punya produk yang apa ya, Brandingnya panjang umurnya, brandnya kuat. Karena dengan seperti itu lebih enak dibanding kita nggak punya identitas tuh repot. Karena kayak tadi circle-nya bakal buat produk baru, ngiklanin lagi, cari duit. Oke lah. Kalau produk ini ada masanya pasti udah nggak ini lagi ya, nggak winning lah katakanlah. Ya udah ditinggalin dan orang melupakan gitu kan. Tapi kalau somehow kayak produk katakanlah, siapa sih sekarang yang nggak tahu
apapun makannya minumnya teh botol susu. Nah, itu kan suatu apa ya? Suatu branding. Iya, itu jangka branding panjang yang bakal orang ingat selama-lamanya. Karena dia yang pertama membranding teh dalam kemasan gitu kan. Orang akan selalu ingat walaupun sekarang udah banyak merek lain, tapi akan apa ya? Jadi apa namanya? Pokoknya ini top mind karena dia pertama. Nah, itu. Nah, itu tadi tergantung kondisi dompet kalau aku bilang. Oke, kalau menurutmu dua-duanya baik, Iya. tergantung kondisinya. Iya. Kalau yang baru pemula ya memang harus cuan. Harus cash dulu, betul, harus Kalau cash. sudah punya uang harus mikirin branding. Betul. Brand. Mi, Udah panjang tuh jawabannya. Tambahin deh ya. Iya, ada yang beda nggak? Gini, tergantung tadi ya tujuannya. Cuman kalau punya brand itu enaknya. Jadi walaupun udah nggak ngiklan lagi, nanti tuh tetap aja dapat penghasilan. Coba aja yang mainnya tuh nggak main branding, ketika dia nggak melakukan aktivitas iklan, pasti penghasilannya tuh turun banget, bahkan bisa nggak ada gitu. Beda dengan yang Udah punya branding. Misalkan nggak ngiklan pun penghasilan masih ada gitu. Iya, karena brandnya udah tertanam, udah kuat gitu ya. Iya. Terfahami memang. Itu ada yang mengatakan bedanya pedagang sama pebisnis tuh katanya gitu bang. Kalau pedagang itu ya gitu, jual dapat untung, udah jual nggak laku, dapat untung, nggak laku ya ganti cari produk. dapat untung. Kalau yang pebisnis tuh dia punya branding, pas ngiklan juga dapat untung gitu ya. Kalau brandnya udah dapat, pas bisnisnya ditinggalin pun nggak ngiklan lagi, untung masih ada gitu. Autopilot ya. Luar biasa pebisnis muda. Oke, baik. Berarti intinya adalah ya dua-duanya benar-benar aja sih. Tergantung. Ya, tergantung. Apa yang digantung? Apa yang digantung? Oke, itu pertanyaan kedua ya. Tadi pertanyaan kedua adalah CPR semakin mahal ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga ya. Terakhir ya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini berhubungan sama sosmed itu kan sekarang sudah banyak banget ya. Iya. Maksudnya sudah nambah. Dulu kan kita zaman Friendster Masih punya kan? Punya dulu. Dulu punya masih juga. kuliah, masih Zaman kuliah. SMA itu. Oh, zaman SMA. Kita masih kuliah ya, Fahmi masih SMA. Iya, saya SMA ada Friendster. Friendster. Kemudian ada Facebook ya kan, ada Twitter, Sempat ada Pet. Dan sekarang ada TikTok ya kan, Instagram dan sebagainya. Nah, sampai ada kalimat yang berkata bahwa Facebook itu sudah mulai ditinggalkan. Ya kan, orang-orang sudah beralih ke Instagram, kemudian ke TikTok. Facebook sudah mulai ditinggalkan. Nah, pertanyaanku, menanggapi kalimat ini, menurut kalian tuh masih layak nggak sih kita ngiklan di Facebook? Fahmi dulu lah. Oke, kalau menurut saya masih layak banget bang. Oh gitu. Tapi kan udah ditinggalkan nih, bener nggak sih? Ditinggalkan itu seberapa banyak yang meninggalkan. Yes. Orang kita lihat nih ya, kalau kita ngiklan, kemudian di bagian targeting, masih banyak tuh. Masih banyak audiensnya. Audiensnya masih gitu. banyak. Iya. Itu kan audiens banyak, akunnya belum tentu aktif. Akunnya belum tentu. Faktanya masih banyak profit banyak dari Facebook. Oke. Faktanya ya. Iya. Ini emang ada yang kesusahan iklan di Facebook, tapi dilihat dari sisi lain masih banyak juga yang profit dari Facebook. Oke. Itu kira-kira bakal bertahan berapa lama lagi, Mi? Saya nggak bisa memprediksi. Justru yang harus dipikirkan advertiser itu bisa bertahan sampai kapan? Kalau Facebook kan perusahaan besar, dia pasti punya planning, strategi agar dia mikir dong ya. Mikir kan kalau kita ngomong Facebook aja, mungkin boleh dikatakan oleh generasi muda Facebook ditinggalkan. Mungkin gitu ya. Tapi IG, Instagram kan masih terus berkembang. Instagram itu kan punya Facebook juga. Dan platform beriklannya juga sama dari Ads Manager. Gitu. WA juga punya Facebook kan? Dulu kabarnya mau ada iklan di situ juga, walaupun sekarang belum ada gitu ya. Iya, jadi Facebook tuh juga akan selalu berusaha agar audiensnya tuh tetap ada gitu. Justru mungkin yang mengkhawatirkan tuh ya pengiklan itu gitu. Maksud tuh kalau kita lihat ketahanannya mungkin lebih tahan Facebook daripada mungkin daripada saya sebagai pengiklan gitu. Intinya adalah kalau Facebook itu kan perusahaan besar yang mereka pasti berpikir agar perusahaan mereka tetap survive. Ya, kalau ada isu bahwa Facebook bakal ditinggalin, mereka sudah berpikir bagaimana caranya agar mereka tetap survive dengan isu itu. Tinggal advertiser juga beradaptasi aja dengan hal-hal baru yang ada di platformnya Facebook gitu. Ada teman, Bang?
Ya kalau dari data pun aku kan sering lihat data di digital marketing yang sering dirilis setiap setahun sekali ya. Itu kan Januari 2001 pun ternyata 5 besar itu Facebook masih masuk ya. Itu 2000? Januari 2021. Oh 2021. Masih baru ya. Nomor 1 berapa bro? Nomor 1 YouTube. Siapa? Oh YouTube. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Ya kalau TikTok udah masuk 10 besar lah. Nah maksudnya kan Facebook juga ternyata masih di atas Instagram loh. Oh. By data ini by data ya malahan. Itu udah tahu usia berapa sampai berapa? Ada nggak sih datanya? Ada Oh, biasanya di detail sosial ada. ini. Iya. Sosial apa tuh namanya? Saya lupa. Ya kalau dibedah lagi ada, cuman aku nengok dari satu slide aja. Nah itu berarti kan Facebook masih ada pemainnya kan. Iya. Dan itu datanya masih terbaru lah. Mungkin kalau kita sebagai pengiklan lebih ke target market sih. Kalau Facebook polanya untuk orang katakanlah orang tua lah gitu katakanlah. ya. Karena emang dulu kan Facebook dari awal-awal umur berapa sih yang main gitu kan. Iya. Sekarang mungkin yang main ada tapi nggak mungkin seperti anak-anak Instagram atau anak TikTok tuh beda. Kalau mungkin produk niche-nya kosmetik, fashion mungkin lebih main ke Instagram atau ke TikTok. Tapi kan berarti kan Instagram, Facebook, ya WhatsApp itu satu company sebenarnya kan. Dan bahkan Instagram dan Facebook itu satu dashboard ketika kita ngiklan. Iya. Jadi menurut aku ya belum bisa dikatakan ditinggalkan by data ya. Ini by data. Jadi kan ya tergantung teman-teman lah. Oke. Ya intinya adalah sampai saat ini masih banyak profit lah dari Facebook ya. Masih banyak. Jadi kalau ditanya apakah masih layak beriklan di Facebook? Ya masih. Masih layak. Tinggal kita sebagai pengiklan harus berpikir kreatif mencari traffic lain juga kan. Iya. Tadi YouTube nomor 1 loh. Berarti kan sebenarnya kita bisa juga harusnya menggunakan itu untuk mencari uang ya kan. Iya bisa. Banyak juga kok yang nyari uang dari YouTube. Iya. Oke baik. Terima kasih Hendra dan Fahmi. Ada closing statement atau enggak? Nggak ada aku. Ditembak bingung soalnya. Ada nggak Mi? Gimana ya? Menurut Mimi sekolah FBA masih layak nggak? Oh sekolah VS. Sekolah FBA.com. Nanya ke yang punya gimana ini? Kan dirimu kan yang seringin ngelihatin data itu. Menurut data itu masih worth it nggak sih orang gabung? Apalagi harganya 2 juta sekarang. Iya kan dirimu by data kan. Yang ngurusin data itu dirimu. Ini secara menghasilkan nggak sih ketika orang gabung sih? Atau ada benefit apa sih gitu? Kalau benefit tentu ada ya. Gabung ke sekolah VS. Apa Benefit tentu ada. Banyak lah ya. Banyak pokoknya. Udah ada lah di podcast sebelumnya. Kalau misalkan profit atau enggak, saya nggak bisa garansi profit. Iya. Kita dari ya. awal selalu nggak ada jaminan ya. Yang- Jadi jangan ekspektasi tinggi. Kalau benefit ada, tapi kalau jaminan profit nggak ada jaminan. Oke, karena ada yang boncos juga kok banyak. Yang profit banyak juga kan? Ya intinya yang profit banyak, yang boncos juga banyak. Iya. Ya, kan? Ya tergantung tadi yang balik lagi. Dia kreatif atau tidak. Oke ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Kita berjumpa lagi di video yang lain. Bye. Bye.